Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Serba Bisa. Di video kali ini saya akan membuat risol wagyu saus truffle. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Serba Bisa agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, kita menumis isian terlebih dahulu. Siapkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarin leleh, tambahkan dengan 1 buah bawang bombay. Kita tumis sampai harum. Bawang bombay sudah harum dan layu, tambahkan dengan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang sudah diiris atau ditumbuk kasar ya. Kita tumis sampai harum, bau langu hilang. Bisa dilihat ini sudah harum, kemudian tambahkan dengan 350 gram daging giling atau daging cincang. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan lada bubuk hitam. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Untuk rasa manis, gurih, asin boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini kita masak sampai mateng, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat jadi sudah mateng, rasa juga sudah pas. Kemudian ini akan saya angkat dan saya pindahkan ke tempat yang lain. Sekarang kita membuat kulit terlebih dahulu. Siapkan 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk terlebih dahulu asal tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan dengan 2 butir telur, 350 ml air. Untuk airnya kita masukkan bertahap aja, sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur merata dan sampai semua airnya habis. Kemudian tambahkan dengan 300 ml susu UHT. Saya menggunakan susu UHT full cream. Kalau mau lebih ekonomis, full diganti air juga boleh ya susu UHT-nya. Bebas aja, sesuai selera masing-masing aja. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok teh minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian ini kita saring untuk memastikan benar-benar nggak ada bagian yang bergerindil dari tepungnya. Bisa dilihat seperti ini hasil konsistensi adonan kulitnya, tidak begitu cair dan tidak begitu kental. Ini siap untuk dicetak. Panaskan teflon. Untuk teflonnya ini saya menggunakan teflon dengan ukuran 24 cm. Setelah teflon panas, kita olesi teflon menggunakan tisu yang sudah dibasahi menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja. Bertujuan agar nanti mudah dilepas ya saat kita cetak kulitnya. Nah, ini teflonnya sudah panas. Kita aduk-aduk dulu adonan kulitnya agar nggak ada bagian yang mengendap di bawah. Kita ambil 1 centong sayur, kemudian kita tuang ke dalam teflon yang sudah panas. Kita tuang sambil terus kita goyang-goyang agar nanti tipis dan merata ya, jadi nggak terlalu tebal untuk kulitnya. Kita masak sampai matang. Kulit risol matang ditandai dengan warnanya itu berubah menjadi gelap, kemudian tidak ada bagian yang basah di permukaan dan samping-samping dari kulit risolnya itu sudah mengelupas ya. Nah, ini sudah nggak ada bagian yang basah, kemudian samping-sampingnya sudah mulai terlepas. Jika kita goyang seperti ini, otomatis kulit risolnya akan melepas. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita panaskan kembali teflonnya. Setelah teflon panas, kita ambil 1 centong sayur, kita siramkan dalam teflon yang sudah panas, kita goyang-goyang, kemudian kita masak kembali sampai matang. Setelah kulit matang,
boleh kita geser atau kita goyang seperti ini, kemudian kita tumpuk aja dengan kulit yang sudah matang. Begitu seterusnya sampai semua adonan habis. Bisa dilihat seperti ini hasilnya, benar-benar elastis dan gak mudah sobek. Ini benar-benar resep kulit risol yang recommended ya. Kemudian kita ambil satu bagian kulit risol, kita isi menggunakan daging yang sudah kita masak tadi. Kemudian kita tambahkan dengan keju mozzarella yang sudah saya parut ya. Nah, kita tambahkan seperti ini, mau pakai keju cheddar atau keju cepat leleh itu juga boleh ya, bebas aja, tapi kali ini saya ingin memberikan keju mozzarella. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan lagi daging gilingnya yang sudah kita masak tadi. Kemudian ini kita gulung ke dalam, kita padatkan, kita lipat sisi kanan dan kirinya seperti pada umumnya kita melipat risol, kemudian kita gulung kembali. Nah, seperti ini. Ini risolnya agak besar ya, karena biar seperti yang dijual-jual yang viral itu, ukurannya cukup lumayan besar, makanya saya menggunakan teflon ukuran 24. Nah, seperti ini kita masukkan isian daging cincangnya atau daging giling, keju mozzarella, kita tutup kembali dengan dagingnya, kemudian kita lipat ke dalam, kita lipat sisi kanan kirinya. Begitu seterusnya sampai semua kulit dan isiannya habis. Agar risol tuh nggak mudah lepas, usahakan kulit yang bagian mulus itu ada di dalam dan untuk bagian berpori itu di luar. Nah, seperti ini hasilnya, sudah selesai saya gulung, totalnya ada 13 pieces, ukuran besar. Kemudian untuk pencelupnya atau pengikatnya ini saya menggunakan 80 gram tepung terigu, saya tambahkan dengan 100 ml air dan 1/4 sendok teh garam. Dan untuk tepung parinnya ada 250 gram. Kita masukkan ke dalam bahan pencelup terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung parnir. Untuk tepung parnirnya ini tadi sedikit saya blender ya, agar nanti hasilnya mulus dan rapi. Kalau suka yang agak besar-besar, tepung parnirnya juga boleh, bebas aja, sesuaikan selera aja. Nah, seperti ini hasilnya, pastikan semua terbaluri tepung parnir. Cantik banget ya. Kita lakukan seperti ini sampai semua selesai. Nah, ini hasilnya cantik banget. Ini dapatnya 13 pieces ya, dan ini ukuran besar. Ini akan saya simpan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Sambil menunggu kulit risol atau risolnya di dalam kulkas, sekarang kita membuat saus truffle-nya. Siapkan 2 sendok makan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan. Untuk membuat saus truffle ini gunakan api kecil aja agar nanti tepung terigunya nggak mudah gosong ya. Tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu, kita aduk-aduk sampai tepung terigunya ini mateng, tidak bau tepung mentah ya. Terus kita aduk-aduk aja sampai benar-benar mateng dan bau tepung mentahnya hilang. Setelah tepung terigunya mateng, bau tepung mentahnya hilang, tambahkan dengan 300 ml susu UHT. Masukkan susu UHT-nya itu sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk dengan cepat ya. Ini bertujuan agar nanti si tepungnya itu tidak bergerindil dan masih menggunakan api kecil aja. Terus kita aduk-aduk seperti ini sambil terus kita tambahkan susu UHT. Kita lakukan seperti ini sampai semua susu UHT-nya itu habis dan tercampur merata. Setelah semua susu UHT-nya masuk, kemudian ini kita bumbui dengan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan jangan lupa ini saya menggunakan bubuk truffle ya. Saya belinya di online shop. Untuk link pembeliannya saya letakkan di description box. Tambahkan dengan setengah sendok teh gula. Bubuk truffle-nya tadi saya menggunakan setengah sendok teh. Jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu ya. Dan ini kita masak sampai benar-benar mendidih, meletup-meletup seperti ini. Ini nanti lama-kelamaan sausnya akan mengental sendiri beriringan dengan turunnya suhu ruang. Kalau suka aroma bubuk truffle yang kuat, saus truffle yang kuat, bubuk truffle-nya boleh ditambahi ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kemudian saya memanaskan minyak goreng terlebih dahulu dan untuk apinya gunakan api sedang aja saat menggoreng risol. Jangan terlalu besar nanti menyebabkan mudah gosong.
Nah, ini minyak gorengnya sudah panas dan gunakan minyak goreng yang agak banyak. Kita masukkan risol yang sudah kita dinginkan di kulkas tadi. Kalau mau langsung digoreng juga boleh ya. Kalau mau disimpan ke kulkas juga boleh. Ini bertujuan nanti agar tepung panirnya nggak begitu rontok di saat kita goreng. Kita goreng sampai kuning keemasan atau kuning kecoklatan kurang lebih selama 5 menit agar nanti mozzarellanya itu bisa meleleh sempurna di dalam ya. Jadi jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama menyebabkan meletus atau bocor. Kalau kurang mateng menyebabkan mozzarellanya itu kurang meleleh di dalamnya. Nah, ini sudah kuning kecoklatan atau kuning keemasan, sudah cukup ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia risol wagyunya sudah jadi. Seperti ini hasilnya, bisa didengar. Kelihatan ini garing banget dan kokoh, besar. Bisa dilihat ya. Seperti ini hasilnya, saya akan perlihatkan gimana bagian dalamnya. Masya Allah, ini benar-benar harum banget. Kelihatan kejunya lumer, isian dagingnya melimpah. Ini benar-benar enak banget ya kelihatannya. Kalau beli di pasaran ini benar-benar mahal banget. Nah, lebih baik kita buat seperti ini ya. Saya akan cocokkan ke saus truffle-nya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Ini benar-benar mantep banget. Garing di luar, lembut di dalam, rasa dagingnya itu benar-benar berasa. Ini enak banget. Saus truffle-nya juga cocok banget. Ini benar-benar recommended. Cocok buat ide jualan yang lagi viral. Ini benar-benar enak banget. Pantesan disebut dengan risol sultan karena ini benar-benar enak. Dan ini boleh disebut dengan risol kasta tertinggi ya. Ini benar-benar mantap banget. Enak banget. Saus truffle-nya juga cocok banget. Ini mantap banget. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.